Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup saudara. Mari kita menjadi umat yang suka memuji menyembah Tuhan. Dan ketika Allah disenangkan, segala berkat rohani dan jasmani Dia akan limpahkan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengalami Tuhan secara pribadi. Mari kita akan baca Yohanes 9 ayat 17-21 yang berkata demikian. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Nah saudara, kita sudah membahas tentang mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus mencelikkan mata orang buta dan menyuruh orang ini membasuh matanya yang telah diolesi oleh Yesus dengan ludah dan tanah itu di kolam Siloam, dan dia bisa melihat. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Nah itulah yang kemudian membuat orang Farisi menjadi marah dan mereka berkata bahwa Yesus yang menyembuhkan ini bukan dari Allah. Mujizat ini bukan dari Allah. Sebab kalau dia dari Allah, dia akan menghormati hukum Taurat. Hormatilah hari Sabat. Tapi mengapa Yesus melakukan hal itu? Karena konsep berpikir orang Farisi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tapi bagi Yesus, kita ini bukan tidak boleh bekerja dalam arti mengerjakan pekerjaan Tuhan. Justru pada hari Sabat kita harus berhenti dari kesibukan duniawi kita dan melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang Dia minta. Nah perbedaan pandangan karena ketidakpahaman orang Farisi inilah yang kemudian dikoreksi oleh Yesus. Jadi Yesus sebetulnya tidak melanggar hukum Taurat. Cuma orang Farisi aja membuat hukum Tuhan itu menjadi rumit, jelimet, dan akhirnya bukan hukum untuk manusia, tapi manusia untuk hukum itu. Nah, Yesus mengoreksinya. Tetapi orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan orang Farisi yang berkata, dia bukan dari Allah karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Masyarakat bilang, bagaimana mungkin kalau dia orang berdosa dia bisa membuat mujizat? Kan gak mungkin orang berdosa bisa mencelikkan mata orang buta, kata mereka. Nah, lalu mereka mendesak orang buta ini. Ayo ngomong, menurut kamu orang yang menyembuhkan kamu itu siapa? Orang berdosa kan? Tapi orang buta ini bilang, enggak, dia itu nabi. Dia itu pesuruh Tuhan, utusan Tuhan. Kenapa dia berkata bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, bahwa Yesus adalah nabi? Karena dia ngalami mujizat. Sehingga dia berani menyatakan keyakinannya tentang siapa Yesus itu. Nah memang orang ini belum mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Dia baru tahu bahwa Yesus adalah nabi. Tapi dia sudah berani menyatakan pandangannya, pendapatnya. Karena dia ngalami pengalaman pribadi dengan orang yang namanya Yesus itu. Saudara, kita ini sebetulnya bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi harus ngalami secara pribadi tentang Tuhan. Saya lahir dalam keluarga Kristen karena orang tua saya adalah pendeta. Jadi dari sejak kecil saya ke gereja, harus disuruh baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab di rotan, saudara nggak boleh sarapan. Jadi ya baca Alkitab. Pengetahuan tentang apa yang dicatat dalam Alkitab saya tahu, tapi saya belum mengalami Kristus secara pribadi. Sampai satu kali saya ikut sebuah retreat, itu juga didesak-desak oleh saudara sepupu saya. Dan hari pertama, hari kedua retreat, aduh rasanya membosankan. Tapi hari terakhir saya dijamah Tuhan, saya ngalami Yesus nyata dalam hidup saya. Saya ngalami lawatan Roh Kudus, saya bisa nangis, saya membuka hati, saya
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak itu saya berkobar-kobar, rajin ke gereja, buka Alkitab atau beli Alkitab baru, garis bawahi dengan tinta warna merah untuk perintah Tuhan, hijau untuk janji Tuhan. Kalau bukan perintah, bukan janji Tuhan, tapi ayat yang menguatkan, pakai warna kuning atau orange. Dan saya makin rindu, karena apa? Saya ngalami secara pribadi. Kemudian saya mulai melayani Tuhan, saya mulai bersaksi tentang siapa Yesus. Saya menjadi pemberita firman, karena saya ngalami secara pribadi bahwa Tuhan itu dahsyat. Itu sebabnya, mari saudara, bukan hanya tahu tentang Yesus, aku mau mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami kebenarannya. Boleh tulis, aku mau mengalami Tuhan. 2, 3, aku mau mengalami Tuhan. Boleh ditulis, boleh diucapkan bersama. Sekali lagi, 1, 2, 3, aku mau mengalami Tuhan. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya di ayat 18-21, orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu memanggil orang tuanya dan bertanya, ini anak kamu bukan? Bagaimana kok dia bisa melihat? Lalu orang tua itu bilang, iya memang dia anak kami. Dia memang buta sejak lahir, jadi nggak bohong-bohongan ini. Kami memang saksinya, puluhan tahun dia buta. Tapi bagaimana dia bisa melek dan siapa yang memelekkan dia, kami nggak tahu. Tanyakan langsung aja sama dia. Dan ini terjadi karena orang tuanya, saudara, sebetulnya mau cuci tangan, mau lepas tangan. Karena kalau dia jawab Yesus itu yang menyembuhkan, dia bisa dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi dari sini kita harus melihat bahwa dalam pertumbuhan, seseorang itu ketika masih kecil memang bergantung kepada orang tuanya. Tapi ketika dewasa, dia harus bisa memberikan jawaban sendiri. Dia harus memutuskan imannya kepada Kristus. Ya, jadi kalau masih kecil, ya bergantung sama orang tua. Orang tua ngajar doa, bawa ke sekolah minggu, anak-anak masih taat. Tapi setelah dewasa, dia harus menentukan imannya kepada Kristus atau tidak. Makanya ketika orang dewasa dia bisa mengambil keputusan sendiri, dia perlu memberi diri dibaptis, saudara. Ya, jadi kalau kami melakukan baptisan kepada orang dewasa yang sudah mengerti firman, tidak melakukan baptisan kepada anak bayi misalnya. Karena teladan Yesus usia kecil, dia disunat sebagai orang Yahudi, tapi kemudian dia diserahkan kepada Tuhan. Jadi kita melakukan penyerahan anak, tapi baptisan dilakukan kepada orang dewasa, di mana imannya tidak lagi tergantung kepada orang tuanya, tetapi keputusan pribadi sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Begitu juga kalau saudara sudah dewasa, ibadahmu itu bukan karena didorong-dorong terus, dimarah-marahin sama mama baru ke gereja, didorong-dorong terus, waduh sambil malas-malas ke gereja. Dan waktu duduk di gereja cemberut aja ya. Mata memandang ke mimbar tapi pikiran melayang-layang ke mall. Nah sebetulnya yang benar itu yang mana saudara? Lebih baik badan di gereja hati di mall, atau badan di mall hati di gereja? Mana yang lebih benar? Ya menurut saya badan di gereja hati di gereja saudara. Ya, dan itu adalah keputusan ketika seorang sudah menjadi dewasa. Bukan didorong-dorong terus oleh orang tuanya. Begitu juga orang yang sudah nikah, jangan terus jadi anak mami. Ada masalah, datang sama mami, makan sama mami, semuanya sama mami. Loh, sudah menikah suami istri, kalau ada masalah bereskan antara suami istri itu sendiri. Itu tandanya orang yang dewasa, nggak terus bergantung. Orang tua hanya sebagai penasehat. Penasehat artinya didengar nasihatnya boleh, ditolak juga tidak apa-apa. Karena Anda yang sudah harus menentukan berdasarkan kedewasaan. Kalau ada pergumulan jangan teruslah merepotin orang tua. Biar dia senang, bahagia pada masa tuanya. Kita yang harus dalam kedewasaan meminta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan saya percaya kalau kita demikian kita akan tumbuh juga makin dewasa di dalam Tuhan. Nah saudara, jadi ketika orang buta ini ditanya, dia berkata, Yesus adalah nabi. Dan ketika orang tuanya ditanya oleh orang
Farisi, Yahudi, siapa dia? Tanya aja sama orang ini, karena dia sudah dewasa. Dan orang yang tumbuh dewasa secara iman juga berani berkata, Yesus yang menyembuhkan saya, karena dia adalah Nabi Tuhan, bahkan dia adalah utusan Tuhan. Biar kita ngalami Tuhan dan bertumbuh makin dewasa di dalam dia. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa kalau ada di antara saudara yang punya beban, pergumulan, dan engkau juga mau mendoakan mungkin anak-anakmu supaya mereka mendapatkan masa depan yang baik, taruh tangan di dada. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang bersama-sama menyaksikan acara doa pagi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami supaya mereka mendapatkan masa depan yang baik, sekolah yang baik. Biaya memang besar untuk menyekolahkan, tapi Engkau Yehova Jireh, Allah yang akan menyediakan. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya anak-anak kami juga hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Engkau, makin dewasa secara rohani. Bukan karena kami orang tua yang mendorong-dorong, tapi karena mereka ada kerinduan sendiri untuk mengalami Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.